everybody, are you ready to sing? Ikuti ibadah pagi ini ya, siang ini. Semuanya ambil sikap doa yang baik. Yuk, kita mau mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah saat ini Tuhan kami boleh berkumpul Tuhan. Di dalam ruangan Zoom ini Tuhan kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Mengurapi setiap kami, membuka setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh memberikan hati kami, waktu kami yang terbaik untuk Engkau. Mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, beracaralah Engkau di dalam ibadah kami pagi hari ini, siang hari ini. Kami rindu Tuhan, urapan-Mu, kami rindu Tuhan, kehadiran-Mu, kami rindu jamahan-Mu Tuhan, melawat setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Nah, adik-adik, kan di hari ini tuh tanggal 14. Nah, kita taunya tanggal 14 itu hari Valentine, hari kasih sayang. Tapi ingat adik-adik, kasih sayang dari Tuhan Yesus itu nggak harus ada di tanggal 14 Februari aja. Tapi kasih Tuhan Yesus itu selalu ada setiap saat. Oke, cintanya Tuhan Yesus ke kita itu setiap saat. Nah, sekarang yang siap untuk menyanyi, melompat, memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama ya, bersama Kak Triska. Silakan Kak Triska. Ada. Hari ini kita pakai baju merah dan pakai baju pink. Itu menandakan merah tandanya semangat, pink tandanya kasih. Hari ini hari Valentine. Benar katanya Kak Judit. Hari Valentine itu nggak cuma hari kasih sayang seperti ini aja adik-adik. Hari kasih sayang di semua hari. Jadi kita harus sayang papa mama, sayang adik, sayang kakak. Oke? Sebentar lagi kita mau nyanyi, kita mau nari-nari. Ikuti kakak yuk. Kita udah pakai baju, kita udah semangat, udah cantik-cantik, udah ganteng. Kita mau memuji Tuhan. Ikutin kakak ya. Oke Kak. Semangat ya adik-adik. Bangkit berdiri yuk, Kak. Yuk, berdiri yuk. Yo, adik-adik semuanya, kakak-kakak kita bangkit berdiri. Kita ikutin gayanya Kak Triska. Ya, Kak, ya. Oke, semangat semuanya. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kak pengen deh ada salah satu adik-adik yang semangat banget ikut bareng sama kakak. Kakak mau tunjuk satu adik-adik. Kakak deh, Leo kak. Salah satu adik-adik yang semangat banget untuk ikut gerak sama kakak. Enaknya siapa ya? Chelsea. Chelsea ayo. Chelsea. Sama kakak. Nanti di spotlight adik-adik yang paling heboh. Oke. Fanny juga heboh tuh, Fanny heboh juga tuh, Fanny. Banyak ya ternyata. Ayo, kenali sama kakak. Kenjiro itu, Kenjiro. Ayo mau ya. Oke. Fanny. Fanny. Oke, Kak Triska, silakan lanjut. Lanjut. Tepuk tangan yuk. Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah.
Yeay. Masih pada capek belum nih? Belum dong, Kak. Kita kan semangat semua. Belum capek ya? Oke, capeknya kita simpan. Ini sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik duduk diam. Bikinin angel itu sama. Adik duduk diam. Ayo, tinggal kayak bikinin angel. Jangan lihat kanan kiri. Yuk, adik-adik berbicara sama Tuhan. Adik-adik menyanyikan lagu ini Tuhan. Kasih yang sempurna. Jangan lihat kanan kiri ya. Yang jari. Tadi datang di bawah. Namanya calon, Pak. Namanya. Pak mulai kok.
berdoa sama Tuhan Yesus. Kita akan memimpin Tuhan Yesus. Yesus Kristus kita Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan hati kami Bapa. Ini kerinduan adik-adikmu Bapa. Anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau tetap memberikan kami kesempatan demi kesempatan Tuhan. Kau sayang banget sama kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini Tuhan dapat bertumbuh di dalam hati kami Tuhan, dan dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu Tuhan dapat tertangkap buat adik-adik kami Tuhan, dapat kami jalankan setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, lingkupi kami Tuhan, jagai kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Kak Triska. Nah, sekarang adik-adik, tadi kan kita udah ice speaking, kita udah nyanyi, happy-happy, kita udah memuji Tuhan. Nah, sekarang yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, ayo tangannya di atas, diangkat. Nah, kalau kita udah siap, oke, kita siapkan hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan Yesus, telinga kita dibuka, dan kita akan dengarkan firman Tuhan dari Kak Riana. Oke, terima kasih. Shalom adik-adik semuanya. Shalom, Kak. Shalom. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Luar? Biasa. Oke, hari ini banyak yang pakai baju merah, ada yang pink, nuansanya juga ini backgroundnya, wah cerah ya, ceria sekali. Nah, kita mau ngapain ya hari ini? Firmannya tentang apa? Sebelum masuk ke firman, Kak Riana mau puterin sebuah video. Yuk duduk manis, tenang, perhatikan baik-baik. Kalau nggak mengerti, nanti kakak jelaskan. Yang penting kalian lihat benar-benar ya. Oke, minta tolong di-setelin ya Kak. Ayo, yang belum siap duduk yang bagus yuk. Loh, kita kok grafik kalau salah gitu. Sebentar ya Kak. Oke. Sebentar. Lihat ya. Telinganya tadi dikatakan bukan ya, buka. Oke. Yang lainnya kalau masih ada suara-suara di mute dulu ya Kak ya. Sebentar. Ada suara di dekat-dekat. Ya, suaranya. Kita fokus ke Kak Riana. Kenapa Kak? Fokus sama Kak Riana. Ya, oke. Lanjut Kak. Oke. Bentar ya. Ada yang tahu nggak background Kak Riana ini apa ya? Gambar apa ya? Nah, Gambar coba. internet. Gambar Gambar internet. Dapat apa?
Ya. Kongsi pacai semuanya ya. Oke. Nanti kita akan Kurang gambar angpaunya. Butuhnya isinya, Kak. Jangan angpaunya, isinya, Kak. Oke. Nanti kita bahas sedikit Oh, ya isinya mengenai masker. ini, merah-merah. Isinya Boleh, masker. boleh, Vin. Sekarang siapkan hati dulu, duduk manis, kita lihat videonya baik-baik ya, dengar baik-baik ya. Yuk, ada video keren nih. Lihat Ayo. dulu yuk. Semuanya diam dulu. Silakan Kak Jojo. Sebentar, ini udah kelihatan Kak? Belum. Belum. Kak yang ini? Udah, tapi belum ada Nanti baru mulai Kak. Tuh. Belum Ju. Tinggal Udah. kamu play, Jo. Tinggal kamu play. Ini kelihatan? Kelihatan. Iya, tinggal kelihatan. kamu play. Keluar suaranya? Belum. Ini baru foldernya. Foldernya. Ini harusnya baru di share screen kalau Di enggak. atasnya ada yang bacanya play. Wah. Yang ada Ya, Pintar ya anak-anak sekarang. Sabar ya adik-adik. Kita tungguin kayak Jojo. Nanti adik-adiknya yang puterin ya. Kalau gini ya pinter-pinter semua nih. Nah, nanti bisa jadi penerusnya Kak Jojo ini Kak. Jadi operator Zoom. Bentar, aku Kak Isa ya. Bentar ya. Kalian kemarin liburan pergi-pergi atau di rumah aja? Aku liburan Kak. Diri. Saja. Waduh, ada yang di rumah aja. Mainan. Ya, oke, udah mau mulai, Kemarin Kak. Ya, udah mau mulai tuh. Ayo fokus Jo. semuanya. Bisa, Jo. Bentar Kak, saya cari Aku aja deh lewat YouTube aja nggak apa-apa. Aku Oh, stop dari ya. YouTube. Oke. Lewat YouTube langsung aja. Kamu tutup aja, Jo. Punyamu, Jo. Kakak aja yang muter ya. Oke. Ya, kalau nanti sudah mulai, silent please. Ya, oke. Karena pakai YouTube, kemungkinan ada iklan-iklan, nggak apa-apa ya, diperhatikan kayak lihat TV ya. Anggap aja ini. Jelas. Nggak apa-apa lah. Kan gratis, nggak apa-apa. Oke nih. Oke, semua Oke, duduk fokus. manis semuanya. Sorry. I didn't like my father. Thank you. He was poor and unsuccessful, despite working harder than all my friends' fathers. I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. I've never seen him as an inspiration. Hey, what? We're late for school. Oh yeah, school. Sorry. Oh, here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you. It's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. Somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grew up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money.
Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed, and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he reads to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't donate. It's your dad. He didn't want you to know. It's from you. It's from me. On my father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich is not about how much you have, but about how much you can give. Terima kasih, Kak. Oke, bagaimana filmnya? Bikin nangis. Bagus. Bikin nangis. Ya, hampir Aku nggak bikin menangis. Ya, kalian bisa lihat dari video Nangis. Kali ini aku lihat itu. Oke, sebentar Aku ya. berkali-kali buat Ya, Kakak. Kalian lihat dari video itu, ada yang bilang, Kak, aku hampir nangis. Kenapa? Karena kalian bisa merasakan ya, seperti apa itu perjuangan papanya. Kalian bisa lihat, tadi itu anak laki-laki itu beruntung ya, punya papa yang luar biasa, yang mengajarkan banyak hal kebaikan buat anaknya, mendidik dengan luar biasa, bekerja keras, meskipun anaknya nggak mengerti waktu itu, waktu masih kecil. Jengkel, papaku kok gini sih, kok aku harus begini,
nggak mau taat sama orang tuanya. Tapi waktu anaknya menginginkan sesuatu tadi telat berangkat sekolah, papanya dipukul gitu. Ayo Pak, cepet berangkat. Nah, padahal papanya sudah bersusah payah buat dia, tapi dia memperlakukan papanya juga tidak baik. Nah, waktu dia bekerja pun papanya merindukan, dia nggak peduli. Nah, waktu papanya sudah meninggal, akhirnya yang dia bisa pegang apa? Hanya sebingkai foto dan sebuah penyesalan. Dia mau menghormati papanya, tapi sudah nggak bisa, hanya bisa menunduk di depan foto. Nah, kita mau tahu apa sih kata Tuhan mengenai hal ini? Yuk kita mau belajar ya, supaya kita tidak menyesal seperti anak laki-laki tadi. Memang dia bisa berbuat kebaikan, meneruskan kebaikan papanya. Ya, dia bisa menghibur anak-anak yang lainnya tadi ya, seperti semangat papanya. Tapi dia tidak bisa lagi menyenangkan hati papanya. Nah, anak-anak semua yang di sini pastinya punya orang tua ya, entah itu kedua orang tua, mama papa, entah itu hanya papa atau hanya mama. Kalian masih beruntung. Kalian harus bersyukur masih punya papa dan mama. Ayo gunakan waktu yang ada untuk memberi yang terbaik buat orang tua kalian. Apa kata firman Tuhan mengenai orang tua? Yuk, bentar ya. Ya. Nah, kalian ingat nggak waktu di sekolah minggu pernah diceritakan sama kakak mengenai 10 perintah Allah? Adakah yang hafal di sini 10 perintah Allah? Bisa angkat tangannya? Kasih info ke Kak Riana. Kak, aku hafal 10 perintah Allah. Adakah? Bentar ya, bentar. Kalau Rin lumayan hafal tapi nggak tahu salah satunya aku. Bentar, aku tahu Kak. Aku tahu. Bentar Kak Rena, bentar ya. Jangan Bentar ya adik-adik. apa ya gitulah. Nah, ini ada. Oke, sorry. Kak, aku mau Kak. Ya, bentar. Apa Kak tapi lupa urutannya. Ya. Oke. Ayo. Kak, aku tahu. Yang bisa Ya. bantu Kak Riana 10 perintah Allah. Aku Kak. 1 sampai 10 ya. Boleh. Siapa itu? Tadi ada Vanessa, Kak. Oke, Kak, bisa dibantu Vanessa. Saleri. Oke, Vanessa. Tolong Vanessa dibantu Kak Riana. Apa ya 10 perintah Allah? Yang Mana Vanessa? Udah di spotlight, Kak. Oke. akulah. Kok terbalik itu? Yang kan harusnya yang kuduskanlah. Yang satu apa? Coba dibantu Vanessa. Dibaca Vanessa, ayo. Ya. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain. Jangan membuat patung apapun. Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina. Oke, terus? Aku tahu. Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia, jangan Ngili. Tuhan sembarangan istri sesamamu, jangan mengintimi sesamamu secara tidak adil. Iya, Thank you. Oke, terima kasih ya. Nah, ini kalian kasih yang sama bisa Evan. tuh. Satu, jangan ada padamu Allah lain, hanya Tuhan. Yang kedua, jangan buat patung dan jangan menyembahnya. 3, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4, ingat dan kuduskan hari Sabat. 5, hormati ayah dan ibumu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta. 10, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, di antara 10 ini kan ada 10 firman ya. Sama Tuhan dibagi menjadi berapa kategori? Tahu nggak? 2. Oke, good. Yang satu kategorinya apa? Kategori pertama itu apa? Untungnya hatinya Tuhan. Hubungan kita sama
Tuhan. Yang kedua, kategori untuk manusia. sesama manusia. Oke, terima kasih ya. Oke. Nah, ini yang pertama, yang tadi di antara 10 itu dibagi jadi 2. Yang pertama mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, dan itu harus dilakukan. Ya, tadi ya, jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, kuduskan hari. Bukannya harusnya sampai nomor 4, Kak? Ini hubungan yang ke Tuhan. Sampai nomor 4. Ya. Nah, ini adalah hubungan ke sesama. Terbalik ini. Hubungan dengan Allah. Apa namanya? Hubungan dengan sesama. Terbalik semua ini. Jangan mengingini istri sesamamu. Nah, ini semua adalah hubungan kita kepada manusia, sesama manusia. Nah, kenapa kok dibedakan jadi 2? Karena tujuannya juga beda. Satunya tujuannya untuk Tuhan, satunya tujuannya untuk sesama kita. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai sesama kita. Yang pertama yang Tuhan perintahkan apa? Yang nomor 1 untuk sesama kita? Apa? Iya. Yang pertama kali Tuhan perintahkan untuk sesama kita adalah hormati ibu bapakmu, hormati ayah ibumu, hormati papa mamamu. Ini jadi nomor 1 ya. Dalam perintah yang untuk hubungan kita dengan sesama manusia. Kenapa kok Tuhan memerintahkan ini nomor 1? Hormati papa mamamu. Yuk, kita mau tahu ya, apa alasannya? Nah, kita coba lihat alasannya apa. Coba buka Alkitabnya di Efesus 6. Ayo ambil Bible-nya. Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Yang sudah dapat bisa bantu Kak Riana baca. Dibacain yuk. Siapakah? Siapa yang bisa bantu Kak Riana? Efesus berapa, Kak? 6. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Kak Riana tampil kan? Ya. Siapa tadi? Coba. Siapa? Aku. Yang. Oke, yang silakan yang dibaca yang keras ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah sesuatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke, terima kasih yang. Nah, kenapa kok penting ya? Kok nomor 1 yang Tuhan perintahkan buat kita kepada sesama? Nih, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting ya, penting. Makanya dikasih nomor 1 sama Tuhan untuk hubungan kita dengan sesama. Seperti yang nyata jadi dari janji ini. Apa janji Tuhan? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Siapa yang mau hidup bahagia dan panjang umur? Aku mau. Nah, kalau aku mau panjang umur, aku mau sehat, aku mau berbahagia. Nah, tadi Tuhan kasih tahu apa caranya? Hormati ayah dan ibumu, hormati papa dan mama. Nah, sekarang kalau kita dikasih tahu caranya, kenapa kok kita harus menghormati papa mama? Supaya kita berbahagia. Nah, sekarang Kakak tanya, gimana ya Kak caranya untuk menghormati papa mama? Setiap saat aku atau gini, ketemu mama, halo ma, hormat. Halo pak, hormat. Apakah seperti itu? Bukan ya? Nah, bukan ada mama hormat begini. Bukan. Apa yang dimaksud dengan hormat sama mama sama papa? Kita lihat ya. Nah, Kak, aku lo masih kecil. Aku kepingin hormat sama mama. Aku kepingin menyenangkan mama, ingin menyenangkan papa. Tapi gimana ya? Apakah aku tahu? Nurut, yeay, Kenat, nurut. Terima kasih Kenat, nurut. Dan hormatilah. Ya, kita menghormati mama dan papa dengan menurut.
apanya yang harus dituruti, Kak? Yuk kita lihat ya. Bagaimana ya? Tadi katanya karena salah satunya nurut. Oke. Bagaimana cara menghormati orang tua? 1, mengikuti perkataan dan nasihat orang tua. Orang tua ya, nurut artinya. Dengan kata lain, nurut. Apa yang dinasihati orang tua, apa yang dikatakan oleh orang tua, kita harus nurut. Loh Kak, orang itu lo gak bener, mama ngomongnya kayak gitu, kok aku harus nurut? Ada alasan kita untuk membantah sama orang tua? Nggak boleh. Kenapa? Karena orang tua jauh lebih berpengalaman dari kita. Jadi jangan bilang, oh mama ini nggak tahu, aku lebih tahu. Kan ya, orang tua lebih berpengalaman. Orang tua pernah mengalami namanya masa kanak-kanak, pernah mengalami menjadi anak-anak, pernah mengalami masa remaja, pernah mengalami masa dewasa, dan sekarang mengalami masa orang tua. Nah, tapi kalian sebagai anak-anak, apakah kalian pernah mengalami masa remaja? Belum ya? Apakah kalian sudah mengalami masa dewasa? Juga belum. Apakah kalian sudah merasakan sebagai orang tua? Juga belum. Nah, karena itu orang tua jauh lebih berpengalaman. Sehingga apa yang diucapkan orang tua itu adalah untuk kebaikan kita. Karena orang tua tahu. Kenapa kok kita nggak boleh main hujan-hujan dalam kondisi seperti ini? Oh, karena orang tua dulu pernah hujan-hujan, akhirnya sakit waktu besar. Nah, makanya itu kasih nasihat ke kalian. Jangan hujan-hujan ya. Sekarang lagi musimnya batuk, pilek. Kalau nanti hujan-hujan pasti sakit. Nah, itu nggak harus kalian dengarkan. Oke? Nah, saya ya, kalau orang tua itu pasti tahu yang terbaik buat kita. Jadi, apapun yang orang tua katakan, itu adalah yang terbaik buat kita. Kita harus berusaha mendengarkan dan melakukan apa yang dinasihatkan oleh orang tua. Dengan kata lain, kata Kena tadi adalah nurut. Menurut apa kata orang tua. Oke, yang kedua, bagaimana ya caranya menghormati orang tua, Kak? Wah, menyenangkan hati orang tua. Ada yang tahu bagaimana cara menyenangkan hati orang tua? Memberi hadiah. Oh, oke. Memberi hadiah. Nah, Kak, kalau nggak punya uang, gimana caranya ngasih hadiah? Aku lo kepingin beliin Membantunya. Membantu. Oke, membantu pekerjaan mama. Kak, aku lo kepingin beliin mobil yang bagus buat mama, buat papa. Tapi nggak punya uang, Kak. Kak, aku pengen beliin baju baru buat mama, buat papa. Mama pasti seneng. Tapi aku nggak punya uang, Kak. Nah, jadi bukan dengan uang kita bisa menyenangkan hati orang tua. Tadi siapa yang bilang itu? Membantu orang tua. Hal-hal sederhana bisa kita lakukan. Dan itu pastinya menyenangkan hati orang tua. Ya, nanti kakak kasih contoh hal apa aja. Nah, melalui perbuatan kita bisa tunjukkan rasa kasih sayang. Bukan dengan uang kita ya. Kita mungkin belum punya uang. Dan seandainya kita punya uang pun, uang itu bukan untuk menunjukkan kasih sayang kita. Ya, jadi orang tua lebih menyukai perbuatan kita. Tadi misalnya menurut, terus apa lagi tadi? Hal-hal sederhana ya. Kak Riana mau berbagi kita. Kak Riana ya kalau pulang kerja kan capek ya. Nah, anaknya Kak Riana itu pulang kerja sudah nyiapin minum 1 gelas di meja. Wah, Kak Riana tuh senang banget. Itu hal sepele loh. Tapi itu menyenangkan buat Kak Riana sebagai orang tua. Jadi perhatian sekali ya. Kak Riana capek, sudah disiapin minum. Ternyata sudah disiapin anduk. Emang nggak setiap hari, kadang-kadang lupa, tapi it's okay. Begitu Kak Riana melihat ada hal yang baik yang dilakukan, menyenangkan Kak Riana. Itu hal sepele ya. Kalian ingat, hal sepele. Dan semua anak pasti bisa melakukan. Tapi itu sangat menyenangkan orang tua. Ingat itu ya. Apapun yang kalian lakukan dengan segenap hati kalian, itu pasti menyenangkan hati orang tua. Kalau misalnya mama jaga toko, sewaktu itu kalian ambilkan minum, datangi ke toko. Nah, ini minumnya, jangan lupa minum. Nah, ini ada kue, silakan. Nah, itu juga
menyenangkan hati orang tua loh. Jangan nunggu kalian punya uang. Tidak. Jangan menunggu kalian dewasa nanti bisa menyenangkan orang tua. Bukan. Meskipun kalian kecil, bahkan masih kelas 1 pun, kalian di sini kan semua sudah SD, sudah pintar-pintar. Meskipun kalian masih kelas 1 ya, ingat, kalian bisa menyenangkan hati orang tua. Saat orang tua habis memasak capek, terus orang tua, kalian bisa langsung ambilkan minum. Ma, minum, Ma. Capek ya, Ma. Ma, minum, Ma. Minta pijet, Ma, atau apapun. Itu menyenangkan hati orang tua ya. Kalian ingat ya, karena Kak Rena sudah mengalami hal sepele yang dilakukan oleh anak-anak, tapi itu sangat berarti buat orang tua. Yang belum pernah melakukan, nanti kita lakukan ya, hari ini, besok, setiap hari kita lakukan buat orang tua. Ambilkan minum 1 gelas saat orang tua pulang kerja, ambilkan makanan, ambilkan handuk, atau apapun yang kalian bisa lakukan. Berikan kepada orang tua pasti akan senang hatinya. Oke? Oke. Terus yang ketiga apa? Memperlakukan orang tua dengan baik. Kalian lihat tadi di drama tadi itu ya, anak itu terlambat bangunnya dan dia lihat papanya juga masih tidur, akhirnya papanya dipukul. Kenapa cepat berangkat? Nah, itu perlakuan tidak baik. Kalian harus melakukan yang baik sama orang tua. Bersikaplah yang sopan karena mereka adalah orang tua yang bertanggung jawab atas hidup kita dan orang tua pasti melakukan yang terbaik buat kita. Kita tidak boleh menyakiti hati orang tua. Kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu yang baik, kita tidak bisa menyenangkan hati orang tua. Tidak. Misalnya tadi apa? Kak, aku ingin memberi hadiah yang baik, yang bagus. Tidak ya, tidak berupa hadiah yang bagus, bukan hadiah yang bagus. Tapi perbuatan kita jauh melebihi hadiah-hadiah yang ada. Oke? Dan perlakukan orang tua dengan baik. Nah, dengan berkata, Pak, terlambat dong. Ayo Pak, bangun dong. Segera anterin aku ke sekolah ya. Nah, itu kan lebih baik. Lebih sopan dan menyenangkan hati orang tua. Dan orang tua pasti akan bilang, iya, maaf ya. Ayo segera kita berangkat sebentar. Nah, jadi kita bisa memilih. Kita akan memarahi orang tua atau kita akan berkata baik untuk orang tua. Kalau kita sampai marah sama orang tua, itu adalah suatu hal yang sangat buruk dan sangat menyakiti hati orang tua. Kalian harus ingat ya, satu ucapan kalian yang keras, satu ucapan kalian yang kasar, itu sangat menyakitkan. Tapi satu ucapan, satu perbuatan kalian yang sangat baik, itu sangat menyenangkan orang tua. Kalian harus pilih perbuatan dan perkataan yang baik. Karena itu yang menyenangkan orang tua. Nah, itu adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghormati orang tua. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena itu adalah perintah yang sangat penting. Tadi Tuhan bilang ya, ini adalah perintah yang penting. Dan semua anak bisa melakukannya. Jangan menunggu kalian dewasa. Jangan menunggu kalian nanti sudah kerja, baru bisa menghormati orang tua. Tidak. Saat sekarang pun kalian masih kecil, masih kelas 1, kelas 2, itu sudah bisa melakukan. Semua anak pasti bisa, kalian yakin. Dengan mengambilkan secangkir minuman, itu sudah hal yang baik. Di saat orang tua lelah, ya, saat orang tua lelah, kalian memberi minuman. Saat orang tua banyak kerjaan capek, kalian berusaha membuat suasana menjadi ceria supaya orang tua tertawa. Itu menghibur dan itu sangat menyenangkan hati orang tua. Oke? Nah, itu taati kedua orang tuamu. Itu adalah perintah yang penting. Oke, berikutnya ya. Tadi Kak Dana sempat singgung. Apa yang bisa kita lakukan, Kak? Tadi Kak Dana sudah cerita ya. Meskipun kita masih kecil, masih SD, bukan halangan untuk kita menghormati dan melakukan perintah Tuhan. Coba nih contohnya kita lihat. Nah, mama papa lagi santai-santai atau mama papa lagi kerja, jahit atau apa. Yuk kita bawakan minum buat mama papa. Karena yakin mama papa pasti sangat senang dan merasa dihormati. Oh, ternyata anakku menghormati ya, sangat sayang sama orang tua. Nah, hanya secangkir minuman ya. Kita tinggal ambil minuman di kulkas, dituang. Itu nggak mahal ya, tapi perbuatan kita itu yang disukai oleh
orang tua. Oke, coba kita lihat lagi apa yang bisa kita lakukan. Wow, orang tuanya capek nih, pulang kerja, habis dari toko, jaga toko seharian, capek ya. Pulang-pulang, Ma tak pijetin yuk. Nggak harus seperti bibi pijet yang 2 jam itu, dipijet semua. Nggak harus seperti itu. Kalian? Hari, Kak. Iya, kalau seperti itu kan nggak bisa, capek. Aku tiap hari, Kak. Gitu-gitu terus. Nah, itu good itu. Pasti orang tuanya Disuruh, apa senang. namanya? Disuruh mama, disuruh pijetin. Nah, Kevin, itu menyenangkan orang tua loh, Kevin. Percaya, Kevin. Orang tua sangat senang dengan apa yang Kevin lakukan. Orang tua tuh capek ya, jaga toko seharian, kerja di kantor seharian, atau mencari pekerjaan yang lain di jalan apapun. Begitu pulang, begitu sampai di rumah istirahat, kalian memberikan pijitan 10 menit saja. Itu hatinya orang tua langsung berbunga-bunga. Anakku ini luar biasa ya. Dia sangat tahu bagaimana cara menghormati orang tua. Dia sangat tahu bagaimana mencintai orang tua. Dan orang tua mengajarkan bahwa orang tua itu bekerja seperti tadi di video. Orang tua itu bekerja capek, ngangkat barang dan lain sebagainya. Itu dengan satu tujuan, mencukupkan seluruh kebutuhan anaknya. Nah, anaknya yang bisa dilakukan oleh anaknya adalah menyenangkan hati orang tua. Oke, Kak Dana salut sama Kevin. Kak Dana juga senang juga kalau pulang kerja capek, udah dikasih minum, habis itu selesai makan, selesai mandi, ayo Mas, tak pijit. Meskipun pijitnya cuma sebentar, kadang cuma 5 menit, 10 menit, tapi ya itu sudah sangat luar biasa. Hati ini langsung rasanya senang sekali. Segala kecapean sepanjang hari hilang. Nah, jadi kalian bisa melakukannya ya, 5 menit aja, 10 menit aja. Bisa ya? Nanti praktek ya. Besok kalau mamanya kerja, papanya kerja, dipraktekkan. Nggak usah lama-lama. Kasih surprise. Capek ya, Ma? Capek ya, Pak? Tak pijit. Nah, pasti mama papanya senang ya. Oke, apa lagi? Wah, ini beresin mainan. Ternyata kita setelah bereskan mainan kita sendiri, itu juga menyenangkan hati orang tua loh. Itu artinya kita mengasihi orang tua. Karena kita tahu, oh kalau aku nanti gak beres-beres, mamaku yang beres-beres atau papaku yang beres-beres, kasihan ya, mereka sudah capek kerja, masih beresin mainanku. Aku mau beresin mainanku sendiri. Nah, begitu orang tuanya lihat rumahnya bersih, mainannya rapi, orang tua pasti senang. Anakku ini luar biasa. Oke? Besok kita lakukan. Hari ini kita lakukan ya. Yang mainannya berantakan, kita lakukan. Kita akan tunjukkan bahwa kita mengasihi orang tua kita. Kita mengasihi papa mama. Oke, berikutnya. Nah, ternyata belajar itu juga cara menghormati orang tua loh. Siapa yang suka belajar? Atau kalau mau belajar dipaksa-paksa sampai mamanya nangis, joengkel. Ayo tuh belajar. Enggak ya? Anak-anak di sini, anak-anak yang hebat, cukup dikasih tahu, ayo jamnya belajar. Atau tanpa disuruh pun kalian belajar. Ternyata dengan kita belajar, rajin belajar untuk sekolah kita, itu sudah cara kita menghormati orang tua. Jadi orang tua bersusah payah mencari nafkah, mencari uang kerja untuk kita sekolah, dan kita menghargai dengan cara kita belajar. Dan saat kita belajar, kita menambah ilmu kita menjadi lebih pandai. Nah, Kak Diana juga ingat mengenai tadi yang dibilang, wah anak-anak sekarang ternyata lebih pintar ya. Kalian tahu kenapa kalian kok bisa lebih pintar? Karena kalian sekolah di tempat yang baik, didik dengan baik. Nah, tadi misalnya Kak Riana ya, mengenai komputer ini kurang mengerti. Aduh, apa sih ini? Kak Riana nggak malu tanya sama anaknya, Kak Riana yang lebih mengerti. Ini gimana ya caranya? Nah, karena itu orang tua berusaha menyekolahkan kalian dengan baik. Nah, tugas kalian adalah belajar dengan baik. Jadi kalian punya kemampuan lebih, punya pengetahuan lebih, itu akan menjadi lebih dari orang tua kalian. Dan itu juga sudah menyukakan hati orang tua. Ternyata anakku ini bisa lebih baik dari orang tua. Ternyata anakku ini lebih sungguh-sungguh dalam belajar. Itu menyukai orang tua loh ya. Jangan salah, bukan berarti orang tua nyuruh kalian belajar itu untuk kepentingan orang tua. Bukan, itu untuk kepentingan kalian sendiri. Dan tentunya itu menyenangkan hati orang
tua. Oke. Nah, berikutnya apa ini ya? Dikasih kiss. Nah, ayo siapa yang selalu cium mamanya setiap hari? Atau cium papanya setiap hari? Ya malam. Ya, pas mama suruh. Setiap hari tiap adik. Itu hal sepele ya. Kak, itu aku lo tiap hari. Nah, itu bagus. Itu pasti menyenangkan hati orang tua. Itu namanya kalian menghormati. Itu namanya kalian mengasihi orang tua. Dengan sebuah ciuman. Di pagi hari, yang hari atau malam hari mau tidur. Itu orang tua yang tadinya capek sepanjang hari bekerja, begitu kalian mencium, begitu kalian memeluk, orang tua langsung tertawa, orang tua langsung tersenyum, hilang semua capeknya. Oke? Kalian bisa melakukannya ya. Jadi nggak tunggu nanti besar ya, sekarang sudah bisa ya. Lakukan, mulai hari ini lakukan setiap hari ya. Oke, berikutnya adalah berdoa. Itu sangat penting loh. Jangan lupa setiap hari kita harus mendoakan orang tua kita. Kita harus mendoakan mama, kita harus mendoakan papa. Itu adalah bukti kalau kita sangat mengasihi orang tua kita. Kalau kita sayang sama orang tua, kita pasti berdoa buat orang tua kita. Supaya orang tua kita tetap sehat, supaya orang tua kita bisa bekerja dengan baik. Oke? Karena tanpa doa dari anak-anaknya, orang tua akan merasa berat menjalani semua pekerjaannya. Tapi kalau kalian berdoa terus setiap hari, orang tua merasakan, meskipun orang tua tidak melihat kalian berdoa ya, tapi orang tua akan merasakan bahwa pekerjaannya itu ringan, bahwa pekerjaannya itu mudah, karena semuanya didukung oleh doa kalian. Jadi tidak ada batasan umur ya untuk berdoa. Kalian meskipun kelas 1, kelas 2, 3, 4, kalian bisa berdoa buat orang tua. Lakukan itu setiap hari. Setiap malam, setiap pagi lakukan. Oke? Jadi ya, ingat ya, memberikan sesuatu yang kecil, minuman, memijat orang tua, membersihkan mainannya sendiri, belajar, memberikan ciuman buat mama papa, dan yang terpenting berdoa. Ini hal yang sederhana, tidak butuh uang banyak, tidak butuh kekuatan, tidak butuh ya. Tapi kalian semua bisa. Tidak ada satupun anak di tempat ini yang tidak bisa melakukan. Semuanya bisa. Ayo kita lakukan mulai hari ini, setiap hari. Beri sesuatu yang terbaik buat mama papa. Itu sebagai bukti kalau kita mengasihi mereka. Oke? Nah, Kak Riana mau cerita ini. Ada sebuah kisah ya. Kalau kita dididik orang tua, saat kita nanti besar kita menjadi sesuatu yang baik. Ini ada contohnya. Ada seorang cewek ya, dulunya mamanya ini hanya sebagai pengumpul barang bekas. Anak ini nggak malu, dia terus membantu mamanya, ikut bungkusin barang-barang bekasnya, masukkan ke karung. Tapi anak ini tetap belajar dengan rajin, karena mamanya tetap mendidik dia supaya dia belajar dengan rajin. Jadi anak ini sungguh-sungguh belajar. Dan saat ada lomba kecantikan ini, anak ini ikut. Ternyata anak ini pintar. Meskipun mamanya seperti ini, ternyata anak ini pintar. Gadis ini pintar. Dia mengetahui banyak hal karena dia belajar dengan sungguh-sungguh. Dan saat dia ikut lomba kecantikan, dia menang. Selain karena dia cantik, karena dia juga hatinya baik. Dan juga dia punya kepintaran. Nah, saat dia menang, apa yang dia lakukan pertama kali itu, lihat kalian di sebelah kanan. Dia langsung mendatangi mamanya dan mencium kaki mamanya. Jadi kalian ingat ya, apapun yang kalian lakukan saat ini, apapun yang dinasihatkan orang tua saat ini, itu tujuannya adalah untuk kebaikan kalian. Dan saat kalian mendapatkan sesuatu yang terbaik, ingatlah, mama, papa yang sudah mendidik kalian. Itu adalah hasil dari didikan mama, papa. Dan kalian harus mengucapkan terima kasih. Seperti gadis ini. Gadis ini langsung mengucapkan terima kasih sama mamanya. Bersyukur karena punya mama yang kuat. Bersyukur karena punya mama yang bisa mendidik dia jadi anak yang hebat. Nah, nih, dia tidak malu dengan keadaan mamanya.
Dia sangat bangga karena mamanya lah yang mendidik dia sehingga menjadi berhasil. Kalian ingat ya, semua yang dididik oleh orang tua kalian, mama papa kalian itu adalah tujuannya satu, untuk kebaikan kalian, supaya kalian lebih baik dari papa mama. Oke? Jadi, cara kita untuk menghargai papa mama, dengarkan, lakukan, dan beri yang terbaik buat mama papa. Oke? Sekian firman hari ini. Kak Riana mau ulas mengenai video tadi ya. Nah, kalian lihat anak laki-laki tadi. Anak laki-laki tadi itu awalnya tidak mengerti apa yang dilakukan oleh papanya. Dia disuruh belajar, dia disuruh rajin ke sekolah, dia diajarin untuk menabung, kadang ngomel-ngomel, apa ini gini. Selalu begini. Tapi suatu saat papanya sudah nggak ada orang lain yang ngasih tahu ternyata papanya itu adalah orang yang baik, dermawan, murah hati, suka menolong orang lain. Dan semua tabungannya ternyata ada yang dipakai untuk membantu orang lain, menghibur orang lain, memberi semangat orang lain. Tapi sudah terlanjur, papanya sudah meninggal. Anak ini nggak bisa menghormati papanya, tidak bisa berbagi kasih dengan papanya. Yang bisa dia lakukan hanya tunduk di depan figura papanya. Tapi dia langsung bilang, oh, aku harus meneruskan perjuangan papa, aku harus berbuat baik sekarang. Nah, sekarang bedanya dengan anak-anak di tempat ini ya. Kalian semua masih punya orang tua. Ingat ya, kalian semua masih punya orang tua. Jadi, pergunakan waktu yang ada saat ini sebelum semuanya terlanjur. Sebelum semuanya, seperti tadi anak laki-laki itu, sebelum mama papa kalian pulang ke surga, ayo senangkan hati orang tua kalian. Kasihi, sayangi dengan hal-hal yang sederhana. Dengan hal-hal yang bisa kalian lakukan setiap hari. Mulai hari ini. Jangan menunggu nanti kalau kalian sudah dewasa. Jangan menunggu nanti kalau kalian sudah bekerja. Jangan ya. Mulai hari ini kalian bisa mengasihi orang tua kalian. Cium mama papa, pijit mama papa, kasih minuman, bereskan belajar yang baik. Oke, kalian akan melakukan yang terbaik untuk mama papa. Dan jangan lupa doakan selalu mama papa. Selama mama papa masih ada bersama kalian, dijaga, disayangi, dan kita taati orang tua. Oke? Siapa yang mau melakukan semuanya? Bisa ya melakukannya ya. Nggak harus nunggu uang banyak ya. Nggak harus nunggu besar ya. Hari ini bisa kalian lakukan. Oke? Semangat buat semuanya. Semangat buat semua anak-anak yang hebat. Oke. Inilah keluarga kita, mama papa kita. Harus kita sayangi. Hormati. Ingat kata-kata ini ya. Hormati dan sayangi orang tua kita. Saat kita masih ada, saat orang tua kita masih ada hari ini, hormati dan sayangi orang tua kita. Kita sama-sama katakan. Hormati dan sayangi orang tua kita. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Hormati dan sayangi orang tua kita. Yes, semua bisa. Ya, anak-anak di tempat ini hebat. Dan satu hal Kak Riana ingat, orang tua kalian selalu memberi nasihat kepada kalian, hari Minggu harus ibadah, hari Minggu harus sekolah minggu. Itu termasuk salah satu nasihat yang sangat penting loh. Kalian harus lakukan. Dan kalian jangan pakai alasan apapun untuk tidak beribadah. Ya, selama kalian sehat, selama kalian masih bisa ibadah, ibadahlah. Saat kalian sakit pun, ini online ya, jadi kalian nggak perlu pergi. Tetaplah ibadah, karena itu nasihat yang penting dari orang tua. Karena dengan ibadah, dengan kita membiasakan diri mendengarkan firman, itu akan membuat hati kita, membuat jiwa kita menjadi anak yang hebat. Oke? Semangat buat semua anak-anak yang hebat ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Sudah bisa mulai ya doanya ya? Oke.
Kak Nonvi pimpin dulu ya. Yuk. Berdoa. Yang lain yang nggak dapat tugas berdoa, Tetap bisa ikut doa. mengamini ya. Mengamini sama juga mendoakan. Jadi jangan sibuk sendiri yang tidak dapat bagian berdoa. Ya, siap ya, yuk. Kita mau mulai berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman yang kami terima pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, itu tertanam di dalam setiap hati kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau bersatu hati, berdoa syafaat Tuhan buat orang-orang di sekeliling kami, buat kota kami, buat negara kami, buat gereja kami Tuhan, buat orang tua kami, buat semua yang ada di sekeliling kami Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau bersatu hati buat setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, dengarkan setiap doa kami. Biarlah segala sesuatu yang kami doakan ini boleh terjadi, boleh baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan Franco berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Franco ingin mengakhiri dan Franco ingin berdoa untuk Papa Mama dan berkati Papa Mama Franco, teman-teman Franco dan guru sekolah minggu. Dan hindarkan teman-teman Franco dan guru sekolah minggu Franco dan Papa Mama Franco dari Corona ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Sekarang Ricci. Yang. Oh, yang. Oke, yang. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Berkati kakak-kakak yang sudah mengajari kami bagaimana cara mengasihi orang tua. Berkati kakak-kakak supaya semakin sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ricci. Terima kasih Tuhan. Untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkati kami supaya aman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pan. Tuhan, sekarang kami mau menyelesaikan ibadah. Berkati guru-guru supaya sabar, diberi hormat. Sabar, dikasih hormat, dikasih kesehatan, diberi hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua selesai berdoa. Amin. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat Davin yang sedang berulang tahun Bapa. Mari Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat-Mu atas Davin lebih lagi, roh kepandaian, roh kepintaran, hormat akan orang tua lebih lagi, mengasihi saudara-saudaranya lebih lagi. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Davin, Engkau menyertai setiap langkah-langkahnya, memberkati studinya, memberkati masa depannya. Kami juga berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak yang akan ujian, biarlah Engkau berikan hikmat-Mu lebih lagi, bukakan pikirannya Tuhan, bukakan hatinya Tuhan, buat setiap mereka Tuhan bisa mengerjakan setiap soal-soal yang mereka terima dengan baik dan benar. Sehingga mereka boleh menjadi saksi-Mu, boleh menjadi alat-Mu, boleh menjadi terang bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kesehatan bagi setiap kami Bapa. Biarlah kesehatan kami Tuhan boleh tetap mendapatkan yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan sungguh sangat sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau serahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka hari lepas hari Tuhan boleh semakin menyenangkan hati-Mu,
boleh semakin menjadi berkat Tuhan. Menjadi anak-anak yang taat akan Engkau, dengar-dengaran akan orang tua, menghormati orang tua, mengasihi orang tua lebih dan lebih lagi Tuhan. Memberikan yang terbaik buat orang tua kami Tuhan masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesempatan kami boleh berdoa syafaat siang hari ini. Kami percaya Engkau memberkati setiap doa-doa kami, Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan sedikit lagi dari acara kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.